sahabat muslim. Di dalam Al-Quran surat Toha, ada menyatakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang disesatkan oleh seorang lelaki misteri bernama Samiri. Semasa Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sinai. Samiri digambarkan dalam Al-Quran sebagai lelaki yang bertanggung jawab mengukir patung sapi emas untuk menjadi bahan sembahan kaum Bani Israel. Patung sapi betina yang diukir oleh Samiri memiliki kuasa ajaib sehingga mampu mengeluarkan kata-kata dan suara. Akibat tertarik dengan patung tersebut, hampir seluruh kaum Bani Israel lupa terhadap pesanan Nabi Musa alaihissalam untuk kekal menyembah Allah yang esa. Begitulah hebatnya tipu daya yang dilakukan Samiri yang mampu memporak-porandakan keimanan kaum Bani Israel. Maka, siapakah sosok Samiri ini? Berikut ini kisahnya. Sahabat muslim, dalam surat Toha ada dialog dengan nada agak keras antara Nabi Musa alaihissalam terhadap lelaki kufur bernama Samiri. Digambarkan Samiri adalah lelaki yang cukup berani dan pandai berkata-kata sehingga dialog antara mereka berdua tidak menampakkan kekakuan Samiri. Samiri melontarkan kata-katanya dengan cukup yakin dan obsesi terhadap ilmu sihirnya. Berkata Musa, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagi kamu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghaburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Quran Surat Toha ayat 95-97. Dalam ayat 95, Nabi Musa telah bertanya kepada Samiri dengan nada yang keras dan bersifat mengancam. Kemudian pada ayat 96, ahli tafsir muktabar seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari berpendapat bahwa Samiri telah membuka rahasia ilmu sihirnya. Pada ayat, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya." Ibnu Katsir dalam tafsir ulungnya telah memberi penjelasan bahwa Samiri telah melihat malaikat Jibril datang dengan kuda tunggangannya, Haizum untuk membinasakan Fir'aun, sedangkan kaum Bani Israel tidak melihatnya. Besar kemungkinan ia terjadi semasa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel melarikan diri secara besar-besaran daripada bumi Mesir. Akibat kekalutan tersebut, kaum Bani Israel yang beribu-ribu orang tidak menyadari kehadiran Jibril yang menyerupai manusia. Ada ayat, "Aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya." Ibnu Katsir memberi penjelasan yang antara lain menerangkan bahwa jejak Rasul tersebut adalah jejak kuda tunggangan malaikat Jibril. Ia diterima secara umum oleh ahli-ahli tafsir lain selepas Ibnu Katsir. Apa dimaksudkan dengan segenggam dari jejak Rasul itu? Adalah Samiri telah mengambil segenggam tanah yang dipijak oleh kuda malaikat Jibril. Menurut ulama tafsir terkemuka Mujahid, segenggam tanah berarti sepenuh telapak tangan. Samiri kemudian menggunakan ilmu sihirnya untuk membentuk sapi emas yang mampu mengeluarkan suara. Dalam ayat 97, ada ayat yang berbunyi, "Janganlah menyentuh aku." Menurut Ibnu Katsir, Samiri telah diusir dari khalayak ramai, ditambah lagi hukuman di akhirat pasti lebih dahsyat dengan siksaan api neraka buat selama-lamanya. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, penyusun kitab Sirat Ar-Rasulullah, meriwayatkan kisah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Samiri adalah seorang penduduk Bajarma dan dia berasal daripada kaum yang menyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya adalah pengikut Musa di hadapan Bani Israel, namun hatinya bergejolak dengan kepercayaan nenek moyangnya. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan bagi seorang individu kufur bernama Musa bin Zufa. Dari Qatadah Ibnu Al-Nu'man, salah seorang sahabat besar Rasulullah SAW daripada golongan Ansor telah berkata, Samiri berasal daripada negeri Samir atau Sumaria. Dalam kisah-kisah Islam, baik dari Al-Quran ataupun riwayat-riwayat, Samiri dikisahkan merupakan tokoh yang menyesatkan Bani Israel. Bani Israel diperintahkan oleh Samiri untuk membawa perhiasan emas milik orang-orang Mesir. Lalu Samiri menganjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakannya,
dalam suatu lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu. Kemudian mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. Akhirnya Samiri berhasil membuat berhala anak sapi betina terbuat dari emas. Setelah berhala itu jadi, dikatakan sebagai Tuhan Bani Israel dan Tuhan Musa. Kejadian tersebut sewaktu Nabi Musa menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai. Samiri meletakkan bekas jejak kuda malaikat Jibril yang memimpin Musa dan Bani Israel melewati Laut Merah, sehingga bisa mengeluarkan suara jika tertiup angin. Dan kaum Nabi Musa alaihissalam setelah kepergian Nabi Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Quran Surat Al-A'raf ayat 148. Ia memiliki ilmu sihir, sebuah ilmu yang dipelajari sewaktu berada di Mesir. Belum hilang pula kepercayaannya terhadap kekuatan dewa yang ia yakini, yaitu agama paganisme. Samiri harus mempercayai keesaan Tuhan Musa. Sekte pagan yang mempengaruhi Samiri adalah ajaran yang terdapat di Mesir kuno. Sebuah bukti penting yang mendukung kesimpulan ini adalah bahwa anak sapi emas yang disembahi Bani Israel saat Musa berada di Gunung Sinai sebenarnya adalah tiruan dari berhala Mesir, yaitu Hathor dan Apis. Sebelum Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai, beliau berjanji kepada kaumnya tidak akan meninggalkan mereka lebih 30 hari. Tetapi Nabi Musa tertunda 10 hari, karena terpaksa mencukupkan 40 hari puasa. Bani Israel kecewa dengan kelewatan Musa kembali kepada mereka. Ketiadaan Nabi Musa membuat mereka seolah-olah dalam kegelapan, dan ada antara mereka berpikir keterlaluan dengan menyangka beliau tidak akan kembali. Dalam keadaan tidak menentu itu, seorang ahli sihir dari kalangan mereka bernama Samiri mengambil kesempatan menyebarkan perbuatan syirik. Dia juga mengatakan Musa tersesat dalam mencari Tuhan dan tidak akan kembali. Ketika itu juga Samiri membuat anak sapi dari emas. Dia memasukkan segumpal tanah bekas dilalui tapak kaki kuda Jibril ketika mengetahui Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah. Patung itu dijadikan Samiri bersuara. Menurut cerita, ketika Musa dengan kudanya mau menyeberangi Laut Merah bersama kaumnya, Jibril ada di depan terlebih dahulu dengan menaiki kuda betina. Kemudian diikuti kuda jantan yang dinaiki Musa dan pengikutnya. Kemudian Samiri menyeru kepada orang ramai, "Wahai kawan-kawanku, rupanya Musa sudah tidak ada lagi dan tidak ada gunanya kita menyembah Tuhan Musa itu. Sekarang, mari kita sembah anak sapi yang diperbuatkan daripada emas ini. Ia dapat bersuara dan inilah Tuhan kita yang patut disembah." Selepas itu, Nabi Musa alaihissalam kembali dan melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Ia marah dengan tindakan Samiri. Kesesatan kaum Bani Israel bagaimanapun tidak mampu ditangani oleh adik kandung Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Harun. Diriwayatkan sebelum Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Harun telah diamanahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Namun keras batunya kaum yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran ini tidak mampu dinasihati oleh Nabi Harun. Bahkan Harun alaihissalam diherdik dan dicerca oleh kaumnya sendiri. Sebagaimana dalam surat Toha ayat 92-93, Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Ia bertanya kepada saudaranya tersebut mengapa ia membiarkan ketika melihat kesesatan kaumnya. Padahal Nabi Harun sebelumnya telah diamanahi tampuk kepemimpinan risalah sepanjang Nabi Musa bermunajat. Namun dalam surat Toha ayat 94, Nabi Harun pun menjawab ajuan pertanyaan Nabi Musa tersebut dengan penuh hormat. Menurut penuturan Ibnu Katsir, Nabi Harun meminta maaf akan hal tersebut seraya memberi penjelasan bahwa jika ia datang menemui Nabi Musa alaihissalam untuk melaporkan hal ini, bisa dipastikan kaumnya Bani Israel akan terpecah belah. Terlepas dari perbedaan asal mengenai Samiri, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyimpulkan inti bahwa Samiri merupakan orang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam secara lahir saja. Dalam hatinya Samiri bermaksud melakukan tipu daya terhadap pengikut Nabi Musa alaihissalam yang lemah imannya untuk diajak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak sapi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Samiri, sosok lelaki misterius yang diceritakan dalam Al-Quran sebagai seorang lelaki kufur yang berhasil memporak-porandakan keimanan kaum Bani Israel sewaktu Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah selama 40 hari.